Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Ternyata kalian masih semangat meskipun mungkin hari ini banyak yang telah kalian lakukan atau aktivitas lainnya. Dan terima kasih juga telah sempat hadir di pertemuan kita. Untuk hari ini kita adalah pertemuan ke-7 ya, di mana pertemuan ke-7 ini kita membahas studi kasus pelanggaran etika bisnis kontemporer. Ya, jadi mohon untuk kalian semua tetap memperhatikan dan Ibu juga berharap kalian banyak memberikan partisipasi ya. Sebelum kita masuk pada materi, ada yang masih ingat terkait pelajaran kita minggu sebelumnya, apa itu etika bisnis atau etika? Ada yang tahu etika? Masih ingat pengertian daripada etika? Boleh angkat tangan yang tahu etika? Boleh, silakan. Jadi etika itu sendiri merupakan perilaku atau tingkah laku yang dilakukan berulang-ulang. Oke, perilaku ya? Iya, Ibu. Perilaku atau Ibu, terima kasih. Etika menurut saya adalah suatu tindakan yang diatur oleh norma, baik itu norma sosial yang ada di lingkungan sekitar. Oke, itu tadi beberapa yang masih diingat oleh temannya terkait etika. Baik, kita masuk pada pengantar materi kita hari ini. Nah, di sini ada definisi maupun ruang lingkupnya seperti yang Ibu tadi sampaikan, bahwa ketika bicara terkait etika itu biasanya itu berbicara terkait prinsip atau moral ya. Itu biasanya dalam etika. Kemudian dalam pertemuan ini kita ada fokusnya, di mana fokus dalam etika bisnis yang kita maksud di sini adalah yaitu transparansi atau kejujuran. Itu kita fokusnya di situ dalam transparansinya dan kejujurannya. Kemudian dari teknologi itu biasanya untuk etikanya itu berbicara terkait privasi maupun keamanan. Itu dari segi teknologi. Nah, begitupun sebenarnya dari segi media sosial hampir sama dengan teknologi ini, tetapi dia lebih fokus terkait manipulasi ya, kalau di media sosial. Sedangkan kalau di institusi itu penyalahgunaan kekuasaan. Itu biasanya etika-etika yang terkait dalam bisnis, teknologi, sosial media maupun institusi. Apa? Nah, tujuannya itu yang pertama, nantinya sesuai yang tadi saya sampaikan, kita akan mengidentifikasi kasusnya. Nanti ada beberapa kasus ataupun nanti saya tunjukkan kasusnya, kemudian kita mengidentifikasi kasusnya. Misalkan itu memahami pola pelanggarannya, misalkan kasus ini seperti apa, pola pelanggarannya seperti apa ya. Kemudian setelah itu kita akan menganalisis dampaknya, dampak yang terlihat ataupun dampak yang tidak terlihat, itu baik dari individu maupun masyarakat itu sendiri. Setelah kita menganalisis dampak yang terjadi dari pelanggaran etika itu atau kasus itu, nah kita bisa perspektifkan dari ekonomi Islam, yaitu mengevaluasi kasusnya dari sudut pandang etika Islam. Nah, yang paling terakhir nantinya kita akan lakukan yaitu solusi atau pencegahan. Bagaimana kita memberikan solusi ataupun bagaimana cara mencegah etika ataupun pelanggaran etika ini. Jadi, baik, ini ada salah satu kasus ya. Kasusnya itu aplikasi pinjaman online. Biasanya ya, untuk pinjaman online yang ilegal ini sering melakukan pelanggaran serius. Pelanggaran serius yang dimaksud ini seperti apa? Misalkan terhadap privasi dan hak pengguna. Nah, ini salah satu contohnya. Andi mengajukan pinjaman sebesar 2 juta melalui aplikasi pinjaman online ya. Kemudian aplikasi meminta akses penuh ke data ponsel termasuk kontak dan galeri. Nah, ada beberapa pelanggaran etika yang terjadi dalam kasusnya Adi, yaitu pelanggaran terhadap privasi, akses tidak sah ke data pribadi, penyebaran informasi kontak tanpa izin, penggunaan foto pribadi untuk mempermalukan dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu dari segi pelanggaran terhadap privasinya Adi ya. Kemudian ada penyalahgunaan kekuasaan, intimidasi dan pelecehan, dan melanggar keadilan dan kejujuran.
Itu ada beberapa poin. Kemudian pinjaman disetujui dengan bunga tinggi dan tenor singkat. Biasanya kalian itu akan tertipu dengan cicilannya yang murah, tidak sebanding dengan peminjaman yang lain, ataukah karena keribetannya untuk peminjaman dana. Biasanya dia memudahkan kita untuk meminjam dana. Kemudian Andi tidak membaca syarat dan ketentuan secara detail. Kalau sebagai orang yang memang lagi butuh, biasanya kita itu tidak baca, oh ini. Biasanya kita cuman, oh ya, pokoknya iya saja. Sampainya kita dapat dananya, ya, kurang teliti. Nah, keterlambatan dan konsekuensi. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Andi terlambat membayar cicilan karena kesulitan finansial. Ini sudah masuk di kasusnya ya. Ini kasus ya. Tadi meminjam, kemudian butuh verifikasi, kemudian tidak membaca syarat secara teliti. Nah, kasus keterlambatan dan konsekuensinya itu biasanya debt collector mulai menghubungi dengan ancaman. Nanti datanya saya sebar, nanti saya sampaikan semua di kontak-kontak Anda tentang pinjaman Anda. Biasanya seperti itu. Nah, ini data pribadi disebarkan ke kontak di ponsel Andi. Foto dan informasi pribadi disebar dengan label penunggak. Nah, dalam perspektif etika bisnis Islam itu ada beberapa ya. Ini ada etika bisnis Islam terkait riba yang diharamkan dalam Islam. Sudah pasti larangan mensalimi sesama manusia itu juga sudah pasti ada di dalam situ. Itu kewajiban menjaga kehormatan orang lain. Nah, itu juga yang ditekankan, dan beberapa hal lainnya. Dari kasus itu ada dampak yang terjadi kan. Nah, beberapa dampaknya itu trauma karena datanya tersebar, ketidakpercayaan dari Adi ke aplikasinya ataupun aplikasinya ke Adi karena terlambat membayar, sedangkan Adi tidak percaya lagi bahwa ini aman karena dia menyebarkan data pribadinya si Adi, ya kan? Kriminalisasi digital. Nah, itu sudah masuk kriminal ketika ada yang seperti itu, pencurian identitas digital. Pertanyaan untuk kasus Adit itu, kira-kira akar dari permasalahan kasus Adit ini dari mana? Ada yang bisa jawab? Ada? Silakan. Jadi akar masalahnya bukan hanya terhadap teknologi saja, tetapi karena lemahnya pengawasan, regulasi, dan juga etika dari pelaku usaha digital itu sendiri. Karena teknologi ini hanya alat, sedangkan ketika berada di tangan aktor bisnis yang mengabaikan nilai-nilai moral dan hukum, maka itu akan berdampak negatif. Cukup, Ibu. Baik. Oke. Pertanyaan kedua terkait kasus Adi. Kira-kira dari kasus Adi ini solusi yang tepat atau apa solusi dari yang terbaik untuk kasus ini? Saya, Bu. Boleh, silakan. Baiklah, Mikrofonnya. ya, Bu. Oke. Menurut saya solusinya itu seperti ini. Harus berhati-hati sebelum meminjam uang dan jangan isi data pribadi dan pilih pinjol yang resmi, jangan yang ilegal. Terima kasih, Bu. Baik. Jadi solusi dari temannya bahwa ketika kalian ingin meminjam sesuatu itu pertama teliti dulu, perhatikan dengan baik apa yang akan kalian lakukan ya. Jangan memang kalian lagi butuh tapi itu bukan sebenarnya pemicu utama. Meskipun kalian lagi kepepet atau lagi memang lagi terpuruk, pokoknya harus kita tetap waspada dulu. Perhatikan dulu baik-baik dari akar masalahnya dan akar apa ini sebenarnya, bagaimana ini. Jangan nantinya baru ada terjadi hal yang tidak semestinya baru kalian pusing ya. Jadi hati-hati. Satu pertanyaan lagi ya, baru kita beralih ke mini project. Pertanyaan terakhir terkait kasus Adi. Kira-kira di kasus Adi ini apakah Adi ataupun sebagai peminjam ini juga melanggar etika?
Bagaimana? Oke, silakan. Baik, bisa dikatakan melanggar dan bisa dikatakan tidak melanggar Karena karena apabila memenuhi uzur syariatnya. Ketika peminjam memiliki alasan kenapa tidak membayar pinjamannya dikarenakan mungkin di PHK atau sakit, karena hal tersebut dibenarkan dalam uzur syariat. Tapi apabila peminjam dikatakan mampu membayar tapi dia lalai, itu termasuk melanggar etika sebagai seorang peminjam. Oke. Cukup dari saya. Oke, baik. Tadi dari temannya disampaikan bahwa ada dua pilihan ya. Kita bisa katakan dia adalah orang yang melanggar dan bisa juga tidak. Selama itu dia memang bisa membayar tetapi dia lalai, itu melanggar ya. Tetapi apabila memang dia dalam keadaan yang tidak mampu, itu kita tidak bisa katakan bahwa dia melanggar peraturan ataupun etika yang ada. Oke, baik. Jadi selanjutnya silakan nanti paparkan kasus yang kalian dapatkan, kemudian apa kira-kira kontribusi dari kalian terkait kasus itu. Oke, silakan untuk yang ingin mempresentasikan mini proyeknya, kasus yang telah dicari, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen pengampu telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan studi kasus yang saya dapat, di mana studi kasus ini yaitu skandal Jiwasraya pelanggaran etika dalam dunia bisnis. Di mana kronologi dari kasus skandal Jiwasraya yaitu adanya manipulasi laporan keuangan, investasi berisiko tinggi dan terungkap menjelang pemilu tahun 2019. Di mana kasus ini memiliki dua dampak, yaitu dampak finansial dan dampak sosial. Adapun dampak dari finansial, di mana adanya kerugian negara mencapai triliunan rupiah dan gagal bayar polis nasabah. Dampak selanjutnya yaitu dampak sosial, adanya nasabah yang kehilangan dana pensiun dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi menurun. Ditinjau dari aspek etika, adanya ketidakjujuran dalam pelaporan, manipulasi data keuangan, dan pengabaian tanggung jawab fidusiari. Oke, kasus yang pertama dari Jiwasraya ya, ada kronologisnya itu manipulasi laporan keuangan serta dampak-dampak yang terjadi ternyata dampak dari finansial dan sosial ya. Kemudian tinjauan dari aspek etika Islamnya. Kemudian Proyek studi kasus yang kedua, yaitu pelanggaran etika di era digital dan media. Di sini mengangkat 3 kasus. Yang pertama yaitu kasus Gimme the World, yaitu publikasi berita oleh Janet Cookie The Washington Post tahun 1980. Nah, kasus ini viral pada tahun 1980. Kemudian cerita fiktif tentang anak pecandu heroin yang memenangkan Pulitzer. Kemudian yang kedua ada hoax di media sosial, yaitu pencemaran atau informasi palsu yang disengaja dan anonimitas atau anonymous yang memudahkan manipulasi informasi tanpa pertanggungjawaban. Dan yang kasus terakhir ini ada dampak dan konsekuensi, yaitu yang pertama polarisasi dan keresahan publik. Ini sangat mengancam mulai dari privasi ataupun keamanan para pengguna, dan yang terakhir ada pelanggaran prinsip amanah, kejujuran dan jurnalisme. kemudian kasus yang ketiga, silakan. Yaitu pelecehan di startup Indonesia. Ada 3 kasusnya yaitu yang pertama lingkungan toksik, yaitu tekanan kerja yang berlebihan. Ada komunikasi kasar dan merendahkan, jam kerja yang tidak wajar. Kasus yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan, yang dimana pemimpin yang memanfaatkan posisinya untuk mengintimidasi. Ada diskriminasi berbasis gender dan usia, dan favoritisme tidak adil. Nah, kasus yang ketiga yaitu adanya ketakutan dalam kehilangan suatu pekerjaannya. Yang kedua yaitu tidak ada mekanisme pelaporan yang aman dan normalisasi perilaku. Baiklah, itulah paparan dari
materi saya. Untuk kasus ketiga, di mana kasus ketiga ini ada beberapa poin dari segi lingkungannya ternyata toksik di startup Indonesia. Ini kasus yang ditemukan ya, di mana yang toksiknya itu tekanan kerjanya yang berlebihan serta jam kerja yang tidak wajar. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan serta budayanya yang diam, di mana yang terintimidasi itu semakin tidak ingin berbicara karena takutnya kehilangan pekerjaan, ya betul. Masih ada yang kasus selanjutnya? Silakan. Pelanggaran etika dalam politik dan pemerintahan. Nah, adapun dua pelanggaran etika dalam politik dan pemerintahan yaitu kebebasan beragama dan diskriminasi. Nah, penjelasan dari kebebasan beragama dan diskriminasi yaitu kasus pelanggaran kebebasan beragama masih terjadi di berbagai daerah, termasuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Kebijakan yang tidak adil sering dibuat berdasarkan sentimen mayoritas. Kelompok minoritas menghadapi hambatan dalam mendirikan rumah ibadah dan menjalankan praktik keagamaan mereka. Nah, adapun pelanggaran etika dalam politik dan pemerintahan yang kedua, yaitu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yaitu korupsi sistematik dalam pemerintahan merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Penyalahgunaan kekuasaan terjadi melalui kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Tantangan etika dalam pemerintahan kontemporer semakin kompleks dengan adanya konflik kepentingan antara jabatan publik dan bisnis pribadi. Itulah studi kasus dari saya. Baik, terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Di sini ada mini proyek saya, yakni institusi agama, pelanggaran etika dalam institusi keagamaan, yakni kasus pelecehan dalam gereja Katolik, kasus pelecehan seksual oleh oknum rohaniawan terhadap anak dan remaja telah terungkap secara global. Paus Benediktus menghadapi kritik atas penanganan kasus yang dianggap lambat dan tidak transparan. Beberapa kasus bahkan disembunyikan selama bertahun-tahun. Adapun dampak pada kepercayaan publik, skandal ini menyebabkan krisis kepercayaan yang mendalam terhadap institusi keagamaan. Banyak umat meninggalkan gereja dan kredibilitas kepemimpinan agama dipertanyakan. Muncul tuntutan reformasi sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam institusi keagamaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, tadi kasus terakhir ya terkait institusi agama, di mana ada kasus pelecehan ya. Nah, ternyata dampaknya sangat lumayan ya, di mana itu banyak umat yang meninggalkan gereja di kasus ini. Kemudian kredibilitas kepemimpinan agama itu ya dipertanyakan, betul sekali. Kalau memang sudah terjadi kasus yang seperti ini, itu memang sudah dipertanyakan kredibilitasnya ya. Kemudian serta pengawasannya dan akuntabilitasnya itu biasanya akan lebih diperketat atau malah itu menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang telah memberikan mini projectnya, bagaimana kasus-kasus yang kalian paparkan serta dampak yang nampak pada kasus-kasus ini. Untuk hari ini, karena kita sudah melihat beberapa kasus, kemudian kalian juga telah mempresentasikan beberapa mini projectnya kalian terkait kasus-kasus yang kalian temukan. Saya rasa pertemuan kita hari ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga keaktifan dan keefektifan kalian di kelas selanjutnya akan diperdalam lagi ya. Dan saya sangat apresiasi dengan semangat kalian, meskipun kalian nampak sudah agak tidak segar lagi, tapi semangat kalian masih oke. Saya ucapkan juga terima kasih untuk meluangkan waktunya telah hadir di kelas ini. Semoga minggu depan kita masih bisa bertemu. Untuk minggu depan itu kita ujian tengah semester, dan semoga dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ini kalian tidak melupakan apa-apa yang pernah kita pelajari ya. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.